Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan perintahnya. Kita sudah melaksanakan perintah sholat subuh yang merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Dan ini sholat adalah sholat yang paling berat. Dibandingkan isya, subuh lebih berat bagi orang munafikin. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mencabut sifat itu pada diri kita karena kita bisa melangkahkan kaki ke masjid. Kemudian kita alhamdulillah sudah berzikir di pagi hari. Dan kita diperintahkan untuk bersabar bersama dengan orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya. Karena kita akan bertemu dengan orang-orang yang senantiasa bertemu dengan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Semoga kita semua termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sekarang akan memasuki pada hadis yang kelima dalam kajian kitab Bahjatul Qulub Al-Abrar. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadis ini tidak diragukan kesohihannya. Sebagaimana sering saya ulang-ulang bahwa ketika kita dapatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka hadis yang kita dapati itu adalah hadis yang sahih, tidak diragukan kebenarannya, bisa menjadi dalil dan bisa menjadi hujah serta bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan bacakan hadisnya. An Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Qal kul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Kalau disebut Tsaqafi berarti beliau berasal dari daerah Tsaqafah, ya. Kalau kita misalkan Subang jadi Subangi, ya. Tasik Malaya ada susah Tasik aja lah. Ya. Dan selanjutnya qal, beliau berkata qultu, dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli, katakanlah kepadaku, fil Islam, tentang Islam,
qaulan, satu hal yang bisa kamu ucapkan kepada saya, ya. La as'alu anhu ahadan, yang saya tidak akan bertanya kepada seorang pun ba'daka, selain dirimu. Jadi sahabat ini meminta kepada Rasulullah untuk menjelaskan tentang Islam dalam bentuk perkataan yang simpel, qaulan, ya, nggak panjang-panjang. Maka kemudian Rasulullah bersabda, kul, katakanlah olehmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi kalau kita perhatikan dari pertanyaan yang dilontarkan sahabat dan jawaban Rasulullah, maka jawaban Rasulullah lebih pendek dibandingkan dengan pertanyaan. Ya. Tapi kalau dijabarkan luas sekali. Buktinya hari ini. Ya, akan kita jabarkan maksud dari perkataan Rasulullah, kul, katakanlah olehmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, ya, dan kemudian istiqomahlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini ada kaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang hal yang berkaitan tentang istiqomah. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian istiqamah. Ya, istiqamah itu bisa diartikan bahasa Indonesia meneguhkan pendirian. Tsumastaqamu, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat. Ngapain mereka turun? Mereka turun untuk memberikan kabar, yang mana kabar yang disampaikan malaikat, alla takhafu, janganlah kamu merasa takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu merasa bersedih, ya, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu akan memperoleh surga, allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan kepada kamu. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan mulai membahas satu persatu perkataan dalam hadis ini. Yang pertama adalah sahabat Sofyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi adalah sahabat yang luar biasa perhatiannya terhadap Islam. Dibuktikan apa? Dengan senantiasa mencari tahu tentang Islam. Saya yakin bukan hanya ini saja yang ditanyakan oleh beliau, bisa jadi, ya, mungkin ada hal-hal yang lain yang dia tanya kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabat lainnya, karena memang harus banyak bertanya dalam masalah agama ketika kita belum memahami, ya. Kalau misalkan kita sudah paham, bukan lagi pertanyaan, amal yang diwajibkan, ya, salah kewajiban thalabul ilm, maka ketika dapat ilmu, maka kewajiban selanjutnya adalah mengamalkan semampu yang bisa dilakukan. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, kulli fil Islam qaulan, wahai Rasulullah, kalau bahasa kita, ajarkanlah saya, ya, beritahukan kepada saya, ya, tentang Islam, ya. Yang dengannya tentu sahabat ketika bertanya diniatkan untuk diamalkan.
Kembali saya ulang-ulang, kenapa? Memang agama kita ini ada dinul amal. Agama Islam itu bukan sekedar dinul thaqafah, bukan sekedar din atau agama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tapi agama kita adalah dinul amal, agama yang menganjurkan kepada pengikutnya untuk beramal. Maka pertanyaan sahabat ini adalah pertanyaan untuk diamalkan. Ya. Yang hebatnya adalah beliau mengatakan, yang saya tanyakan kepada kamu saja, nggak akan bertanya kepada selainnya. Di sini menunjukkan bahwa sahabat ini adalah sahabat yang memang sangat ihtimam kepada Rasulullah. Semua dikembalikan kepada Rasulullah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalau kita ada masalah, kita diperintahkan untuk kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian ketika sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya, maka Rasul mengatakan, "Qul," katakanlah, "amantu billah." Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka di sini dikatakan bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan sekedar melalui lisan saja. Memang di antara pengertian daripada iman itu adalah ada ucapan yang diucapi oleh orang tersebut. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa iman itu bukan hanya mencakup masalah perkataan, tetapi dikatakan annal imana yashmulu ma fil qulub minal aqaidi as-sahihah wa a'mal al-qulub. Ya. Jadi dikatakan bahwa keimanan itu juga mencakup berkaitan dengan hati, dengan amalan-amalan hati juga, berkaitan tentang masalah keyakinan. Ya. Minar rukbah fil khair, begitu juga dalam hal motivasi untuk melakukan kebaikan. Waruhba minasyar, juga takut kalau melakukan kejelekan. Wa iradatul khair, keinginan untuk melaksanakan kebaikan. Wa karahah asar, benci terhadap kejelekan. Wa min a'mal al-jawari, juga berkaitan dengan pekerjaan yang melibatkan anggota tubuh. Wala yatimmu dzalik illa bisabat alaihi, dan semua itu tidak akan diperoleh kecuali dengan melakukan secara istiqamah. Jadi tetap nggak berubah. Nah, jadi di sini kita pahami bahwa ketika mengatakan qul amantu billah, berarti dengan hatinya beriman kepada Allah, dengan lisannya mengatakan beriman kepada Allah, dan dibuktikan dengan amal. Dan pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan badan. Ya, jadi memang hati itu merupakan panglima. Kalau hati itu baik, maka seluruh anggota tubuh itu akan baik. Tapi kalau hatinya rusak, maka akan rusak seluruh tubuh. Makanya kalau bisa kita dapatkan orang-orang yang fokus berkaitan dengan hati, jangan kita lecehkan. Karena memang amalan hati ini amalan utama, bahkan bisa jadi ya, berapa banyak amalan besar itu tidak ada arti apa-apa. Kalau apa? Kalau niatnya sudah tidak benar. Sedangkan niat itu adalah amalan hati. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita mengatakan amantu billah, kita beriman kepada Allah, poin pertamanya adalah hadirkan di hati kita, hadirkan di lisan kita, buktikan dengan amal perbuatan kita.
Kemudian yang kedua, kalau kita mengatakan beriman kepada Allah, maka berarti beriman dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa nabi, baik berupa ayat-ayat yang diperintahkan oleh Allah ataupun ayat-ayat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh mengambil sesuatu yang disenangi lalu meninggalkan yang tidak disenangi. Ini mah apa bedanya dengan Bani Israel yang diturunkan Taurat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika enak diamalkan, ketika tidak enak ditinggalkan. Ada yang kayak begitu ya. Memilah-milih dari syariat yang telah Allah turunkan. Ini hukumnya bagaimana? Nggak boleh, haram, dosa. Adapun tentang prakteknya bab lain, karena memang kita berbicara tentang keimanan. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai seorang yang beriman, kita harus mengimani semua syariat Allah. Nggak boleh mengambil yang disukai, meninggalkan yang tidak disukai. Semua harus diimani. Cuma ketika berkaitan dengan prakteknya, maka lihat kondisi, lihat keadaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memerintahkan kepada kita dalam syariatnya di luar batas kemampuan kita. Dan batas kemampuan kita itu salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita tinggal. Ya. Ini yang perlu diperhatikan.